Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 946 sampai 950. Semua orang di lereng gunung bisa mendengarnya, dan semua orang ketakutan. Seolah-olah ada niat membunuh yang tak terbatas dalam suara itu, yang membuat orang merasa menyeramkan. Saat suara itu pertama kali sampai ke telinga Ye Chong, Yan Gaoshan sudah berada di depannya. Kecepatannya mempesona. Yan Gaoshan menamparkan Ye Chong lagi dengan telapak guntur. Kali ini, kekuatan Thunderclap Palem sangat terkendali. Terlihat biasa-biasa saja, tidak sekuat sebelumnya. Namun, semakin mematikan gerakan pamungkas, semakin terkendali gerakan brilian itu, dan semakin sederhana. Telapak tangan Yan Gaoshan terlihat biasa saja, namun nyatanya telah mencapai ranah kembali ke alam. Ye Chong mendengus pelan, meninju, dan menghantam telapak tangan Yan Gaoshan. Dengan dentuman teredam, Yan Gaoshan hanya merasakan telapak tangannya menabrak mobil berkecepatan tinggi. Kemudian, hanya ada suara retak tulang yang patah, dan telapak tangan Yan Gaoshan langsung ditekuk 90 derajat oleh pukulan Ye Chong. Punggung tangan menempel di lengan, dan seluruh telapak tangan langsung patah. Sebelum Yan Gaoshan sempat terkejut, Ye Chong meninju dada Yan Gaoshan lagi. Yan Gaoshan memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya dikirim terbang lagi. Yan Gaoshan hanya merasa hatinya telah tertusuk. Dalam sekejap mata, sosok Ye Chong sekali lagi berada di depannya. Yan Gaoshan, awalnya saya membantu Anda menjadi prajurit tingkat Suan karena bakat Anda yang lebih baik. Lagi pula, ada terlalu sedikit prajurit tingkat Suan di dunia ini. Tetapi setelah Anda menjadi prajurit tingkat Suan, Anda benar-benar ingin membunuh saya. Dari ini, Anda berperilaku buruk. Setelah menjadi seniman bela diri tingkat Suan, itu juga akan banyak merugikan orang. Mengapa Anda tidak mati saja? Ye Chong berkata dengan dingin. Tepat setelah berbicara, pukulan ketiga menghantam kepala Yan Gaoshan dengan keras. Tubuh Yan Gaoshan berada di udara, dan Ye Chong memukulnya ke tanah. Seperti benda berat yang jatuh secara vertikal, dia menghantam tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan keras, tubuh Yan Gaoshan menabrak tanah, langsung membuat lubang sedalam sekitar 3 meter di tanah. Awan debu dan asap naik. Ketika Ye Chong mendarat, asapnya menghilang begitu saja. Melihat ke dalam lubang yang dalam lagi, Yan Gaoshan sudah mati. Ada ekspresi ngeri dan tidak percaya di wajahnya. Kerumunan berada di tengah gunung, hanya untuk mendengar teriakan terakhir Yan Gaoshan. Dan kemudian terdengar suara pertempuran, bang bang bang, dan kemudian, setelah suara keras, suara pertempuran berhenti tiba-tiba. Semua orang tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Tapi siapa yang menang? Apa hasil akhirnya? Tak ada yang tahu. Semua orang sangat gugup. Mereka yang mendukung Ye Chong, Zhao Lubai, Yang Zhu, Zhou Budong, dan lainnya, dan mereka yang mendukung Yan Gaoshan, Xiang Kunying, Hou Dongmei, Xiang Hong, Del, semuanya memandang dengan gugup ke jalan yang menuruni gunung. Tentu saja, masih ada harapan keduanya akan mati. Leluhur keluarga Zhao juga diam-diam melihat ke jalan. Semua orang diam, tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani berkomentar gegabah. 5 menit kemudian, seseorang tiba-tiba berteriak, "Lihat, seseorang kembali." Semua orang dengan cepat melihat ke atas, hanya untuk melihat sesosok tubuh turun. Sosok itu semakin dekat, dan semua orang menyadari bahwa itu adalah Ye Chong. Di tangan Ye Chong, dia masih memegang benda lemas. Semua orang terdiam karena terkejut. Ye Chong berjalan mendekat dan melemparkan benda lemas di tangannya ke tanah. Itu adalah mayat, itu tidak lain adalah Yan Gaoshan. Yan Gaoshan sudah mati saat ini. Setelah 1 menit penuh, Zhao Lubai adalah orang pertama yang bereaksi, "Wow, Ye Chong, kamu menang, hebat, kamu selamat." Sorak-sorai mengikuti,
Dokter Ye yang ajaib benar-benar luar biasa. Itu terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari Tuan Ye, kata sesepuh agung dari Chonggu. Tapi saat ini, semua orang di Suedu tidak mau kalah. Mereka yang mengejek Ye Chong semua mengubah wajah mereka saat ini. Oh, Tuan Ye terlalu kuat, menang. Menyakiti orang-orang, bunuh bajingan Yan Gaoshan itu. Tuan Ye, Anda adalah kebanggaan Suedu kami. Semua orang berebut untuk mengatakannya. Leluhur keluarga Zhao berdiri di sana dengan suasana rumit yang tak terlukiskan. Dia menghela nafas pada Yan Gaoshan. Hati Yan Gaoshan ini lebih tinggi dari langit, dan kerajaan Wa telah mengintai selama 30 tahun. Ketika dia kembali kali ini, dengan kemampuannya sendiri, dia pikir dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di Suedu lagi. Tapi dia meninggal sebelum meninggalkan gurunya, dan dibunuh oleh Ye Chong begitu saja. Tapi itu baik untuk membunuhnya, jika tidak, Yan Gaoshan, yang telah menembus ranah seniman bela diri tingkat Xuan, pasti akan membanjiri keluarga Zhao-nya. Memikirkan hal ini, patriark keluarga Zhao memandang Ye Chong lagi. Tanpa diduga, Ye Chong ini begitu kuat sehingga menakutkan. Seniman bela diri tingkat Xuan muda seperti itu benar-benar menakutkan. Patriark keluarga Zhao telah memutuskan untuk menyenangkan Ye Chong. Bila perlu, berikan Zhao Lubai ke Ye Chong. Setidaknya biarkan dia melindungi keluarga Zhao. Patriark keluarga Zhao sangat beruntung karena dia memohon bantuan untuk Ye Chong sebelumnya. Tidak lama kemudian, semua orang di Chonggu telah menangkap orang-orang yang mengikuti Yan Gaoshan, termasuk murid Ben Leimen, Niu Yang Hao dari keluarga Niu, Xiang Hong dari keluarga Xiang, dan murid Yan Gaoshan Kunying, Hou Dongmei dan lain-lain. Penatua Agung menekan semua orang ini di depan Ye Chong, dan bertanya, Tuan Ye kesehatan, bagaimana mengatasi sampah ini? Ye Chong melirik mereka, seolah melihat sampah, dan berkata, di mataku, semut bahkan tidak dihitung, biarkan mereka menjaga diri mereka sendiri. Tinggi Ye Chong secara alami tidak akan mempersulit hidup semut. Xiang Kunying sangat gembira ketika mendengar bahwa Ye Chong tidak akan membunuhnya, dan segera bersujud untuk berterima kasih padanya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih karena tidak membunuhku. Terima kasih karena tidak membunuhku. Kemudian, dia mengikuti Xiang Hong dan yang lainnya dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hanya Hou Dongmei, dengan wajah lamanya memerah karena malu, menatap Ye Chong dengan kejam dengan mata ganasnya yang unik. Ini adalah kedua kalinya Ye Chong mempermalukannya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menemukan master yang tak terkalahkan, dia akan bisa naik ke puncak kali ini. Dia juga mengancam akan membunuh Ye Chong setelah mempelajari keterampilan itu. Tapi tanpa diduga, tuannya dimusnahkan oleh Ye Chong. Ye Chong menamparkan wajahnya dengan keras lagi. Awalnya, Hou Dongmei ini juga orang yang sombong. Dia adalah wanita manja dan dimanjakan seperti seorang putri sejak dia masih kecil. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Hou Dongmei bisa jangan menunggu untuk naik dan mencekiknya sampai mati sekarang Ye Chong. Tapi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Lihat Ye Chong seperti ini lagi. Hati-hati aku akan menggali bola matamu. Kata Yang Zhu dari samping. Hou Dongmei terkejut. Ye Chong mungkin tidak peduli padanya. Tapi Yang Zhu ini adalah kepala Chonggu. Gadis kecil ini, Yang Zhu, tidak terlihat begitu mudah untuk dihadapi, dan dalam legenda, orang-orang di Chonggu sangat terampil, mereka bisa melakukan apa saja. Memikirkan hal ini, Hou Dongmei terkejut dan melarikan diri. Setelah itu, Yang Zhu berjalan ke Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum, Hei, Ye Chong, kamu benar-benar luar biasa. Aku telah mendengar tentang Yan Gaoshan, dan bahkan seorang ahli seperti dia telah dikalahkan olehmu. Aku mengkhawatirkan begitu lama. Ye Chong tersenyum dan berkata, terima kasih banyak telah datang untuk membantu kali ini. Saat berbicara, Zhou Budong juga datang. Tuan Ye, setiap kali saya melihat Anda, saya sangat terkejut. Kata Zhou Budong. Ye Chong berkata, Kapten Zhou, Anda terlalu sopan.
Zhou Butong tersenyum, saya benar-benar mendapat kehormatan dari keponakan tertua saya Yutong, dan saya tahu seorang master seperti Anda. Baiklah, terima kasih Kapten Zhou untuk datang kali ini, bantu saya untuk berbicara dengan baik untuk saya. Kata Ye Chong, Minggu Berbeda tersenyum canggung. Jika saya tahu bahwa Dr. Ye begitu kuat, saya tidak akan menjilat wajah saya, bahkan, saya akan, sedikit tidak ada gunanya, saya hanya memanjakan diri sendiri. Saya, Ye Chong, akan tetap mengingat kebaikan ini, dan jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, katakan saja. Kata Ye Chong, Zhou Butong ragu-ragu sejenak, dan berkata, Tuan Ye, saya benar-benar ingin meminta bantuan Anda. Tapi tidak apa-apa, itu benar. Zhou Butong menelan ludah dan berkata, jangan lihat Feng Shen kita Corps, reputasinya luar biasa. Itu adalah reputasi yang ditinggalkan oleh generasi yang lebih tua. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak tentara Feng Shen generasi tua telah pensiun, dan kami telah merekrut sekelompok rekrutan baru. Tidak cukup kuat lemah. Tetapi dibandingkan dengan para veteran, mereka terlalu jauh di belakang, dan pengalaman tempur yang sebenarnya tidak cukup. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir reputasi tentara Feng Shen kita akan hancur. Saya khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Saya ingin mencari instruktur hebat untuk mengajari mereka. Tuan Ye, apakah Anda punya waktu? Bisakah Anda menjadi instruktur tentara Feng Shen kami? Ye Chong menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, dan langsung menolak. Dia tidak tertarik menjadi tentara bayaran, dan dia tidak ingin tinggal di ketentaraan lagi. Senang menjadi pemuda yang bahagia di kota, bukan? Zhou Budong tahu bahwa tentara Feng Shen-nya tidak dapat mentolerir Ye Chong, dewa yang hebat. Dia melanjutkan, Tuan Ye, Anda tidak harus pergi sepanjang waktu, hanya menjadi instruktur nominal. Jika Anda punya waktu di hari kerja, pergilah dan beri kami beberapa saran. Saya pikir bajingan kecil itu akan mendapat banyak manfaat. Nah, tidak apa-apa, Ye Chong mengangguk. Zhou Butong sangat gembira. Oke, Dr. Ye, maka sudah beres. Setelah kedua belah pihak setuju, Zhou Butong mengatakan bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan pergi bersama anak buahnya. Pada saat ini, Yang Zhu muncul lagi dan berkata, Ye Chong, saya belum pernah ke Swedu, saya mendengar bahwa Swedu enak. Haruskah Anda mengajak saya makan sesuatu yang enak? Zhu terlihat sangat bahagia. Ye Chong tersenyum, tentu saja, ayo pergi, ayo makan. Saat dia berkata, Ye Chong melambai kepada semua orang di Chonggu. Semua orang di lembah serangga bersorak. Ketika Ye Chong pergi, dia melirik Zhao Lubai dengan sengaja atau tidak sengaja. Zhao Lubai mengira Ye Chong akan berbicara dengannya, dan hatinya tergerak. Namun, Ye Chong hanya melihatnya sekilas, lalu pergi bersama orang-orang dari Chonggu. Zhao Lubai melihat ke belakang Ye Chong, ingin mengejar dan mengatakan beberapa patah kata. Tetapi pada akhirnya dia menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa, seolah dia sedikit kecewa. Pada saat ini, Zheng Yiyi berlari mendekat dan berkata sambil tersenyum, Xiao Bai, aku melihat Ye Chong sangat kuat, dia adalah eksistensi seperti dewa. Ketika dia pergi, dia masih mengincarmu. Zhao Lu pucat wajah. Yi Hong, apa yang kamu katakan, apa yang saya katakan? Xiao Bai, jangan pura-pura bingung denganku, kamu yang paling pintar. Sebelum Anda berbicara untuk Ye Chong, saya menghentikan Anda. Mengapa menurut Anda saya sangat bodoh? Jika aku bersamamu dan berbicara untuk Ye Chong, apakah aku bisa menjadi selir sekarang? Zheng Yiyi terlihat seperti bidadari. Zhao Lubai memandang Zheng Yiyi dengan mencela. Aku benar-benar tidak malu. Jangan bicara omong kosong, aku akan mengabaikanmu. Zhao Lubai sedikit malu. Tapi pemandangan ini dilihat oleh leluhur keluarga Zhao, nenek moyang keluarga Zhao mengambil keputusan. Setiap kali Ye Chong tertarik pada Zhao Lubai, dia harus mengirim Zhao Lubai ke tangan Ye Chong bahkan. Jika Zhao Lubai menjadi budak wanita di masa lalu, dia tidak akan ragu.
Ketika Ye Chong dan yang lainnya pergi, orang lain yang datang untuk menonton pertempuran juga pergi. Saat ini, Zhao Chen datang dan bertanya, "Orang tua leluhur, akankah kita pergi?" Patriark keluarga Zhao menatap tajam Zhao Chen. Tepat sebelum itu, Zhao Chen masih berusaha memisahkan dirinya dari Ye Chong. Zhao Chen tahu kesalahan yang dia buat sebelumnya. Jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melakukannya berbicara terlalu banyak. "Baik kecil, kemarilah. Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata kepada Anda." Nenek moyang keluarga Zhao melambaikan tangannya ke Zhao Lubai. Zhao Lubai datang, dan suasana hatinya sedang baik, dan bertanya, "Nenek moyang tua, ada apa? Ketika kamu punya waktu nanti, kamu bisa meminta Ye Chong untuk datang ke rumahmu. Aku ingin bertemu dengannya." Kata leluhur keluarga Zhao. Zhao Lubai terlihat sangat bahagia. Nenek moyang memohon untuk Ye Chong hari ini, dan Ye Chong pasti akan datang untuk berterima kasih secara langsung saat dia berbalik. Patriark keluarga Zhao mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, keluarga Zhao juga meninggalkan Yu Jingsan. Setengah jam kemudian, semua orang di Yu Jingsan bubar. Tapi tidak ada yang peduli dengan tubuh Yan Gaoshan. Sangat menyedihkan bagi Yan Gaoshan untuk mengatakan bahwa dia juga seorang master hebat dari satu generasi. Dia dikagumi dan disanjung oleh ribuan orang selama hidupnya, dan setelah kematiannya, tubuhnya baru saja diekspos di pegunungan dan ladang tandus. Bahkan tidak ada muridnya yang berani kembali untuk mengambil jenazahnya. Saya harus mengatakan, itu sangat suram. Saat ini, tiba-tiba seseorang yang mengenakan seragam ninja Jepang muncul di depan tubuh Yan Gaoshan. Dia mencari-cari siapapun, berjalan ke tubuh Yan Gaoshan, berlutut dan memeriksa tubuh Yan Gaoshan. Dia mengeluarkan suara, "Ya," lalu berdiri, dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Semua ini dalam waktu kurang dari 1 menit. Segera, seluruh hutan kembali tenang. Hanya tubuh Yan Gaoshan yang terbaring di sana, seolah-olah tidak ada orang di sana. Malam itu, Ye Chong mengundang orang-orang dari seluruh lembah serangga untuk makan besar di hotel paling terkenal di Suedo. Yang Zhu dan orang-orang di Chonggu biasanya makan makanan gunung di Chonggu, dan mereka sudah cukup makan kapan mereka makan makanan enak di kota. Setelah semua orang makan, perut semua orang bulat, dan masih banyak yang ingin mereka katakan. Yang Zhu menyeka mulutnya dan berkata di tempat, "Di masa depan, saya akan memasuki kota setiap 6 bulan sekali." Setelah dia selesai berbicara, dia berpikir sejenak, "Tidak, mari kita lakukan setiap 3 bulan." Dia berpikir lagi, "Tidak, saya telah memutuskan bahwa kami, Chonggu, akan membuka kantor di Suedo." "Oke, itu ide yang bagus." Yang lebih tua adalah yang pertama bertepuk tangan dan mendukung. "Nona, keputusan ini terlalu bijaksana, serangga kita harus bekerja dengan waktu semakin maju." Semua orang di lembah serangga juga mulai bersorak, dan mengeluarkan halazi bahagia pada saat bersamaan. Yang Zhu mengangguk, "Penatua, menurut Anda itu bagus juga, bukan?" Penatua merasa ada yang tidak beres ketika mendengarnya, dan dengan cepat berkata, "Nona, anggap saja saya tidak mengatakannya." "Penatua, sesepuh lembah serangga kami Anda tidak bisa kehilangan tempat. Bagaimana dengan ini? Anda akan menjaga tempat lama." Yang Zhu tertawa. Ketika Penatua pertama mendengar ini, wajahnya langsung berubah seperti labu pahit. "Tidak, Nona, saya ingin mengikuti Anda." Semua orang bermain dan tertawa sebentar. Setelah makan, Ye Chong menemukan tempat lain bagi mereka untuk beristirahat. Kerumunan ramai sepanjang malam. Keesokan harinya, Ye Chong mengirim Yang Zhu dan yang lainnya pergi. Ye Chong hendak kembali ke villa untuk beristirahat, ketika Zhu Jiayin memanggil Ye Chong. "Ye Chong, selamat, kamu mengalahkan Yan Gaoshan, aku tidak menyangka." Nyatanya, Ye Chong tahu bahwa Zhu Jiayin dan Yu Daye telah memperhatikan masalah antara dirinya dan Yan Gaoshan. Termasuk meminta Zhou Budong untuk menengahi,
Hal itu juga dilakukan oleh Yu Daye dan Zhou Yunyi. Oleh karena itu, Ye Chong juga sangat berterima kasih kepada Zhu Jiayin dan Yu Daye. "Jiayin, kamu sangat peduli padaku. Aku benar-benar tersentuh," kata Ye Chong sambil tersenyum. Zhu Jiayin berkata dengan po'oh, "Hei, siapa yang peduli denganmu lagi? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku telah tiba di Suedu sekarang. Di mana kamu? Datang dan temui aku." Ye Chong sangat senang. "Apa, Jiayin? Kamu di sini salju turun? Apakah kamu di sini untuk memenuhi janjimu?" Zhu Jiayin tersipu saat mendengar ini. "Bah, kamu akan berbicara omong kosong, melihat kita bertemu. Aku tidak akan memukulmu sampai mati." Zhu Jiayin berjanji pada Ye Chong di awal, selama rahasia keluarga Qian Yuan diselidiki, Zhu Jiayin berjanji Ye Chong melakukan apa saja. Sekarang seluruh keluarga Qian Yuan telah dibunuh oleh Ye Chong. Ye Chong secara alami menyelesaikan tugasnya. Karena itu, dia selalu bercanda tentang masalah ini dengan Zhu Jiayin. Setelah itu, Zhu Jiayin memberi Ye Chong alamatnya. Ye Chong menutup telepon sambil tersenyum, dan hendak pergi ketika telepon berdering lagi. Saat dia mengangkatnya, ternyata itu adalah panggilan Zhao Lubai. "Yah, Ye Chong, apakah kamu punya waktu? Ada apa?" tanya Ye Chong. "Yah, aku ingin mengundangmu ke rumahku untuk makan," kata Zhao Lubai. Secara alami, makanannya tidak sedesak makanan Zhu Jiayin. Ye Chong masih bisa mengetahui keseriusan masalah ini. Dia berkata, "Oh, tidak. Ada yang harus saya lakukan sekarang, mari kita bicarakan di lain hari." Zhao Lubai tidak menyangka bahwa Ye Chong akan menolaknya. Dia kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, dan tidak tahu harus berkata apa untuk waktu yang lama. Akhirnya dia hanya berkata, "Baiklah," kemudian dia menutup telepon. Ye Chong tidak terlalu banyak berpikir, jadi dia pergi untuk mencari Zhu Jiayin. Dan Zhao Lubai menutup telepon, sangat marah. Dia melempar telepon ke sofa. "Sialan Ye Chong, dia menolakku." Zheng Yi berkata di sebelahnya, "Sudah berakhir. Ye Chong pasti telah mengalahkan Yan Gaoshan, dan dia pergi. Dia pikir dia adalah sangat kuat. Aku mengabaikanmu dan menolak undanganmu." Sialan Ye Chong, ya, lobak yang suka berselingkuh ini. Zhao Lubai menundukkan kepalanya, terlihat sedikit murung, dan sepertinya dia akan menangis. Zheng Yi menghibur, "Xiao Bai, jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin dia sangat sibuk, pria seperti ini. Kamu sangat cantik, tersenyumlah dengan santai, banyak pria akan datang untuk merayumu. Ngomong-ngomong, Xiao Bai, jangan sedih. Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan, baru-baru ini membuka kasino yang sangat nyaman, bernama Macho Bar. Aku akan mengajakmu ke sana untuk bermain." Zhao Lubai mendengar. "Dengan nama ini, saya tidak benar-benar ingin pergi, saya tidak pergi." Zheng Yi menyeringai dan berkata, "Ayo pergi. Xiao Bai, kamu terlalu tertekan, kamu tidak tahu cara bermain. Pergi, hari ini aku akan mengajakmu bersantai. Kamu tahu apa itu kehidupan nyata." Setelah mengatakan itu, Zheng Yi menyeret Zhao Lubai keluar, terlepas dari apakah Zhao Lubai setuju atau tidak. Keduanya naik bus dan berjalan menuju pusat kota. Di sisi lain, Ye Chong segera melihat Zhu Jiayin. Alamat yang diberikan Zhu Jiayin kepada Ye Chong adalah villa yang relatif rahasia. Ini juga saluran ketiga, titik kontak rahasia di Suedu. Begitu Ye Chong tiba di depan pintu, Zhu Jiayin keluar untuk menjemputnya. Zhu Jiayin mengenakan sweater lengan panjang berwarna merah muda hari ini, celana jeans ketat di bagian bawah tubuhnya, dan sepasang sepatu kets putih di kakinya, terlihat awet muda dan cantik. Seluruh orang merasa sangat sederhana dan murni, dengan rambut panjang tersampir lembut di pundaknya, seperti gadis kecil di sebelah. "Hei, Jiayin, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, dan dia terlihat cantik lagi," kata Ye Chong sambil tersenyum. Zhu Jiayin cemberut dan berkata, "Kamu akan berbicara omong kosong."
Ngomong-ngomong, apa yang kamu inginkan dariku? Ye Chong bertanya, demi kamu, aku menolak undangan seorang wanita cantik. Zhu Jiayin mengangkatnya alis, apakah itu benar? Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Tentu saja itu benar. HMPH, hanya hantu yang percaya. Ayo pergi. Aku punya urusan untuk menemukanmu. Lalu, keduanya masuk ke dalam rumah. Di rumah itu, ada beberapa pria. Di antara mereka ada seseorang yang berpakaian seperti biksu, yang juga dikenal Ye Chong, dan itu adalah Biksu Baibao. Ketika Biksu Baibao melihat Ye Chong, dia memberi hormat Buddha dan berkata, "Oh, Tuan Ye, lama tidak bertemu, Anda jauh lebih tampan dan lurus." Ye Chong terkekeh, pria lain semuanya ahli dalam penelitian saluran ketiga, dan Ye Chong tidak mengenal mereka. "Hei, Tuan Ye ada di sini." Pada saat ini, dua lelaki tua keluar dari ruang belakang. Salah satunya adalah Yu Daye, dan yang lainnya adalah Long Hesen. Long Hesen adalah penanggung jawab Beihan di saluran ketiga, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yu Daye. Villa dan mobil mewah Ye Chong semuanya disediakan oleh Long Hesen. Ye Chong sedikit mengangguk pada mereka berdua. Tampaknya hampir semua kekuatan saluran ketiga berkumpul di sini, dan sesuatu pasti telah terjadi. Apa yang terjadi? Ye Chong bertanya. Tuan Ye, silakan masuk dan lihatlah. Yu Daye membawa Ye Chong ke ruang belakang. Ruangan di dalam rumah relatif kosong, dan terdapat cahaya redup di atap rumah yang berkedip-kedip terang dan tidak menentu. Ruangan itu tidak memiliki jendela, dan di tengah ruangan, ada 3 tempat tidur operasi, masing-masing dengan mayat tergeletak di atasnya, dan tidak ada yang lain. Tuan Ye, lihat dirimu dulu, kata Yu Daye. Ye Chong mendekati tempat tidur operasi pertama, dan terkejut saat melihat mayat pertama terbaring di tempat tidur. Pada jenazah pertama, kepala dan badannya telah dipisahkan. Dilihat dari posisi celahnya, bukan dipotong oleh senjata tajam, melainkan dirobek oleh seseorang. Di lokasi retakan, masih banyak otot yang tersisa, berdarah dan berdarah. Ini kekejaman metode ini mencengangkan. Ye Chong tahu bahwa seseorang dengan kekuatan seperti itu untuk merobek kepala seseorang pasti telah mencapai kekuatan seorang prajurit peringkat kuning. Setelah itu, Ye Chong melihat mayat kedua. Kematian mayat kedua juga sangat tragis, dan tempat jantung berada dilubangi. Seluruh rongga jantung terjepit dan hancur, dan jantungnya hilang. Jelas, seseorang meraih hati dan menghancurkannya. Wajah orang mati itu masih terpelintir kesakitan. Demikian pula, pembunuh yang membunuh orang ini setidaknya harus memiliki kekuatan prajurit peringkat kuning. Ye Chong sedikit bingung. Kedua orang yang meninggal tampaknya hanya orang biasa. Jika mereka benar-benar prajurit peringkat Huang, mengapa mereka harus bermasalah dengan orang biasa? Itu lebih terlihat seperti mereka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, menikmati pembunuhan. Ye Chong bingung. Lalu melihat mayat ketiga adalah seorang pria paruh baya, tinggi dan kekar, dan sekilas Ye Chong tahu bahwa mayat ini adalah pembunuh yang membunuh 2 orang sebelumnya. 2 Huang Qianhuan Episopharyngeal Car Body Mold Qian Locus Saker Sistem Goyang Cetakan, NBSP. Pada posisi retak, masih banyak otot yang tersisa, berdarah dan berdarah. Kekejaman metode ini sangat mencengangkan. Ye Chong tahu bahwa seseorang dengan kekuatan seperti itu untuk merobek kepala seseorang pasti telah mencapai kekuatan seorang prajurit peringkat kuning. Setelah itu, Ye Chong melihat mayat kedua. Kematian mayat kedua juga sangat tragis, dan tempat jantung berada dilubangi. Seluruh rongga jantung terjepit dan hancur, dan jantungnya hilang. Jelas, seseorang meraih hati dan menghancurkannya. Wajah orang mati itu masih terpelintir kesakitan. Demikian pula, pembunuh yang membunuh orang ini setidaknya harus memiliki kekuatan prajurit peringkat kuning. Ye Chong sedikit bingung. Kedua orang yang meninggal tampaknya hanya orang biasa. Jika mereka benar-benar prajurit peringkat Huang,
Mengapa mereka harus bermasalah dengan orang biasa? Itu lebih terlihat seperti mereka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, menikmati pembunuhan. Ye Chong bingung. Lalu melihat mayat ketiga. Mayat ketiga adalah seorang pria paruh baya, tinggi dan kekar, dan sekilas Ye Chong tahu bahwa mayat ini adalah pembunuh yang membunuh dua orang sebelumnya. Mayat ini tidak dibunuh oleh seseorang, itu lebih seperti dia mati sendiri. Seluruh kulitnya berwarna ungu, ditutupi dengan jaring laba-laba darah, matanya terbuka lebar, dan bola matanya akan menonjol. Seluruh tubuhnya membengkak dengan cara yang sangat tidak normal, sekeras batu, dan masih ada noda darah di tangannya. Ketika Ye Chong melihat ini, dia sedikit mengernyit. Yu Daye berkata, "Tuan Ye, melalui penyelidikan kami, ini adalah pembunuhnya. Jelas bahwa kekuatannya telah mencapai ranah prajurit tingkat Huang, tetapi dia bukan prajurit tingkat Huang yang sebenarnya, menyelidiki identitasnya. Dia hanyalah seorang pekerja biasa. Adapun mengapa dia tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat, saya menduga seseorang menyuntikkan semacam obat ke dalam tubuhnya, yang mendorongnya ke kekuatan prajurit tingkat kuning. Namun, obat ini tampaknya memiliki efek samping. Itu sebabnya dia meninggal, dan sebelum meninggal, dia akan menjadi gila, menjadi orang gila, dan membunuh orang tanpa pandang bulu." Ye Chong mengangguk, mengatakan itu, semuanya masuk akal. Yu Daye melanjutkan, "Kami menyebut orang semacam ini yang tubuhnya telah diubah secara paksa sebagai prajurit semu." "Pseudo prajurit itu tepat." Ye Chong mengangguk. Yu Daye bertanya lagi, "Tuan Ye, Anda tahu banyak tentang ini. Apakah Anda punya ide?" "Iya, obat apa yang bisa meningkatkan kekuatan manusia ke level ini?" Long Hasen juga bertanya jalan. Ye Chong berpikir sejenak, "Ada banyak. Tapi yang saya tahu semuanya adalah metode aman yang tidak akan menyebabkan efek samping yang begitu serius." Dari sudut pandang ini, Ye Chong tidak tahu obat apa yang digunakan orang ini, telah mengambil. Zhu Jiayin menghampiri dan berkata, "Ye Chong, sebenarnya kami datang kepadamu karena kami ingin bantuanmu." "Ada apa? Apa yang bisa kulakukan?" tanya Ye Chong. Zhu Jiayin melirik mayat aneh itu dan berkata, "Ada lebih dari satu orang seperti ini, eyeliner. Kami telah menemukan orang lain seperti ini di Swedu. Dia belum menjadi gila, tetapi ketika dia melakukannya, kami takut tidak seseorang dapat menanganinya. Jadi saya memanggil Anda." "Iya, Tuan Ye, tolong bantu kami menangkapnya," kata Yu Daye. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, sehingga dia tidak akan menyakiti siapapun lagi." "Baiklah, itu bagus, belum terlambat." Zhu Jiayin berkata, "Ye Chong, ayo tangkap dia sekarang." Jawab Ye Chong, "Oke. Di mana dia?" "Menurut informasi, dia sekarang berada di tempat hiburan bernama Macho Bar," kata Zhu Jiayin. 10 menit kemudian, Ye Chong dan Zhu Jiayin masuk ke dalam mobil dan pergi ke jalan hiburan di tengah kota salju. Pada saat ini, hari yang sibuk di kota telah berlalu. Di malam hari, matahari baru saja akan tenggelam di bawah cakrawala, awan api di langit berkelap-kelip, dan angin malam bertiup lembut. Seluruh kota diterangi dengan lampu warna-warni. Ada banyak lalu lintas di jalan, pemandangan yang ramai dan hidup. Ye Chong duduk di kursi kopilot, menoleh dan melihat keluar jendela, memikirkan apa yang terjadi hari ini. Dia selalu merasa bahwa seniman bela diri palsu semacam ini agak aneh. Mungkin ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di baliknya, mungkin. Di sisi lain, Zheng Yiyi dan Zhao Lubai telah tiba di depan pintu Macho Bar. Meskipun Macho Bar adalah sebuah bar, sebenarnya ini adalah klub hiburan yang sangat besar. Semua jenis metode hiburan dan rekreasi tersedia di sini. Gerbang di sini didekorasi dengan gaya yang sangat megah, dan megah, persis seperti Grand Palace. Ketika Zhao Lubai keluar dari mobil dan melihat pintunya, dia tahu bahwa ini bukanlah tempat yang serius. Dia berkata, "Yiyi, kenapa kita tidak pergi?" Zheng Yiyi tersenyum dan berkata, "Xiao Bai,
kamu terlalu penakut. Ikuti aku hari ini, biarkan kamu melihat sisi gila wanita tuaku. Menarik Zhao Lubai, dia berjalan ke gerbang klub hiburan. Setelah memasuki gerbang, terbagi menjadi 2 gerbang kecil. Satu pintu mengatakan lorong tamu pria, dan pintu lainnya mengatakan lorong tamu wanita. Zheng Yiyi menyeret Zhao Lubai, dan mereka berdua masuk melalui lorong tamu wanita. Begitu dia memasuki pintu kecil, dia melihat sebuah koridor panjang dengan lampu terang di dalamnya. Pada ubin lantai yang terang, cahaya dari lampu kristal di atas dipantulkan, menerangi seluruh ruangan dengan sangat terang. Ada sekitar 100 pemuda dan pemuda yang kuat, semuanya mengenakan kemeja dan celana hitam, menyisir rambut mereka yang berkilau dan terlihat sangat tampan. Mereka berdiri rapi di sepanjang pintu dalam 2 baris. Saat Zheng Yiyi dan Zhao Lubai masuk, orang-orang ini tiba-tiba membungkuk dengan rapi, "Selamat datang, selamat datang, selamat datang, kalian berdua cantik, silakan masuk." Teriakan keras itu mengejutkan Zhao Lubai. Zheng Yiyi tersenyum dan berkata, "Xiao Bai, apa yang kamu takutkan? Ikuti aku." Keduanya berjalan di antara 2 barisan pemuda, dikelilingi oleh tatapan berapi-api. Setelah berjalan sekitar 200 meter ke ujung, di ujung, seorang wanita gemuk paruh baya dengan pakaian mewah datang sambil tersenyum. "Yo, 2 wanita cantik, apakah kamu di sini untuk bersenang-senang?" kata wanita gemuk itu. Zheng Yiyi mendengus, "Benar, aku di sini untuk bermain hari ini, panggil aku bebek terbaikmu, bebek terbaik." Wanita gendut itu tertegun sejenak, lalu tertawa, "Oh, kecantikan ini berbicara begitu langsung. Tidak ada bebek di sini, kita semua adalah pangeran di sini." 2 wanita cantik, "Beritahu aku pangeran mana yang kamu suka, dan aku jamin semuanya adalah intinya, dan semuanya kuat." "Kamu puas, sebenarnya, ini." Zheng pertama kali Yiyi di sini, dia hanya berpura-pura tenang. Dia berpura-pura menjadi sangat serius lagi, dan mengangguk. Kemudian, dia menoleh untuk melihat sekelompok anak laki-laki yang sudah berdiri berbaris, dalam keadaan kontemplatif. Faktanya, wanita yang biasanya datang ke sini untuk bermain semuanya adalah wanita tua berusia 40-an, atau mereka adalah wanita yang sangat jelek. Kapan gadis muda dan cantik seperti itu datang ke sini? Para pangeran ini juga tercengang, dan mereka berebut memamerkan kepala mereka satu persatu, mencoba menarik perhatian Zheng Yiyi dan menjadi yang beruntung. Pada saat ini, Zheng Yiyi menunjuk ke seorang pria yang sangat kuat dan berkata, "Kemarilah." Pria itu berlari ke arah Zheng Yiyi dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah memenangkan hadiah besar. "Cantik, halo, namaku Zuanggo." Zheng Yiyi mengangguk, lalu menatap Zhao Lubai. "Xiao Bai, giliranmu, apakah kamu menyukainya?" Zhao Lubai tersipu seperti apel merah, "Bukan bicara, tundukkan saja kepalamu." Zheng Yiyi menjulurkan lidahnya, "Oh, tidak ada gunanya, biarkan aku membantumu memilih." Dia terus melihat, dan tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia menemukan seseorang. "Kamu kemari, ke sini," pria lain dipanggil oleh Zheng Yiyi. Zheng Yiyi menarik lengan Zhao Lubai dan berkata, "Xiao Bai, apakah menurutmu anak ini mirip Ye Chong?" Zhao Lubai melihat lebih dekat. "Belum lagi, anak ini benar-benar mirip Ye Chong, tapi wajahnya tidak sama. Itu dia, perlakukan dia seperti Ye Chong hari ini, dan tangani dia dengan benar." Zheng Yiyi tersenyum buruk. Dia memandang pria itu, "Siapa namamu?" "Halo cantik, namaku Wildfire. Panggil aku Nyonya Ratu," kata Zheng Yiyi. "Ya, yang mulia, nama penjahatnya adalah Wildfire." Zheng Yiyi menyeringai, "Wildfire, kan, hari ini aku akan menjagamu." Dia tidak tahu apakah dia berbicara tentang Ye Chong atau Wildfire. Singkatnya, Yehuo tampak sangat bersemangat. "Ya, Ratu Nyonya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tolong jaga saya." Setelah Zheng Yiyi membuat pilihannya,
wanita gemuk itu membawa Zheng Yiyi dan Zhao Lubai ke kamar pribadi yang besar. Kamar pribadi ini bisa nyanyi KTV, bisa istirahat dan tidur, di rak di dinding. Ada berbagai alat, cambuk, lilin, del, pemandangannya sangat panas. Sebaliknya, kedua pria terpilih itu mengikuti di belakang dengan sangat patuh dan patuh. Setelah wanita gemuk itu membawa semua orang masuk, dia berteriak pada kedua pria itu, "Kalian berdua, temani kedua gadis itu untukku. Jika kedua gadis itu sama sekali tidak bahagia, aku akan melihat bagaimana aku berurusan denganmu." Keduanya mengangguk dengan cepat. "Iya, iya, iya." Kemudian, wanita gendut itu tersenyum lagi pada Zheng Yiyi dan Zhao Lubai, "Kalian berdua bersenang-senanglah." Setelah sang ibu ipar selesai berbicara, dia berbalik dan menutup pintu dan pergi. Zhao Lubai duduk di sana, wajahnya memerah, berpikir bagaimana benda sialan ini bisa dimainkan. Zheng Yiyi duduk dengan angkuh, menunjuk ke anjing yang kuat dan berkata, "Kemarilah." "Oke, Nyonya Ratu." Setelah mengatakan itu, anjing itu berjalan ke arah Zheng Yiyi. "Berlutut dan remas kakiku," kata Zheng Yiyi. "Oke." Anjing yang kuat itu penuh semangat, berlutut di depan Zheng Yiyi, dan meremas kaki Zheng Yiyi. Ye Huo berdiri di sampingnya, hampir berteriak, "Nyonya Ratu, bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan?" Ketika Ye Huo mendengar ini, dia sangat gembira. "Oh, saya pergi, saya bersenang-senang bermain." Dia buru-buru membawa cambuk itu dengan penuh semangat, dan menyerahkannya kepada Zheng Yiyi. "Angka ini mirip, tapi wajahnya sedikit menunjukkan, kamu pergi dan ambilkan aku kertas dan pulpen." Kata Zheng Yiyi lagi, Ye Huo dengan patuh membawa kertas dan pena. Zheng Yiyi menulis kata, "Ye Chong," di atas kertas, lalu menempelkan kertas itu di dahi Ye Huo. "Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Ye Wangba, apakah kamu mengerti?" "Iya, Nyonya Ratu, penjahatnya adalah Ye Wangba," kata anjing liar itu dengan penuh semangat. "Bagus sekali," kata Zheng Yiyi, menjentikkan cambuk, itu menghantam tubuh Ye Huo dengan keras. Ye Huo mengeluarkan suara, "Yo," merasakan sakit dan gembira. "Kamu bajingan, beraninya kamu menggertak Xiaobai kami. Mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu hari ini." Mengatakan itu, Zheng Yiyi memukulnya lagi dengan cambuk. Zhao Lubai terlihat lucu dari samping. Zheng Yiyi menyerahkan cambuk itu kepada Zhao Lubai. "Xiaobai, coba juga, ini menyenangkan." Zhao Lubai mengambil cambuk itu dan memandang wildfire. Punggung Ye Huo menghadap Zhao Lubai. Sosoknya sangat mirip dengan Ye Chong. Zhao Lubai tampak sedikit bingung. Zheng Yiyi tersenyum, dan mendorong Zhao Lubai. "Xiaobai, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan segan, kan? Ayolah, itu bukan Ye Chong yang asli." Zhao Lubai tersipu, dan berkata dengan po'oh, "Siapa tidak tahan? Jadi bagaimana jika itu benar? Maka kamu harus bertarung." Zheng Yiyi tertawa. Zhao Lubai berpikir sejenak, dan dengan ringan menamparkan tubuh Ye Huo. Kali ini, sama sekali tidak sakit, namun, wildfire mengeluarkan ups yang sangat kooperatif. Zheng Yiyi tersenyum dan berkata, "Xiaobai, apakah kamu terlalu lembut?" Aku tidak bisa. Kamu harus melakukannya," kata Zhao Lubai. "Xiaobai, pikirkanlah, Xiaobai, apakah kamu lupa bagaimana Ye Chong memperlakukanmu? Kamu lupa bahwa dia berbohong kepadamu saat itu dan sekarang dia menolak untuk makan malam denganmu. Mengapa? Kamu tidak mengalahkan pria seperti ini? Tidakkah kamu membencinya?" Kata Zheng Yiyi. Kata-kata ini sepertinya menyentuh titik sakit Zhao Lubai. Semakin Zhao Lubai memikirkannya, semakin dia membencinya. Akhirnya dia mengangkat cambuknya. Kemudian, retak terdengar suara nyaring, diikuti dengan lolongan api, yang bergema di seluruh ruangan. Zheng Yiyi tercengang. "Wow, Xiaobai, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa melakukannya?
saya pikir kamu bisa membunuhnya dengan yang ini. Di satu sisi, keduanya bersenang-senang, sementara di sisi lain, Ye Chong dan Zhu Jiayin juga tiba. Keduanya keluar dari mobil dan menuju ke pintu, di mana mereka juga melihat lorong untuk tamu pria dan wanita. Zhu Jiayin tidak pergi ke sisi tamu wanita, tetapi memeluk lengan Ye Chong, dan masuk melalui lorong tamu pria bersama-sama. Keduanya berjalan ke lorong tamu pria, yang mirip dengan lorong tamu wanita tadi. Namun, berdiri dalam dua baris adalah semua wanita cantik yang mengenakan pakaian genit. Selamat datang, satu pria tampan, dan satu cantik. Melihat Zhu Jiayin, semua orang tercengang, karena tidak ada yang pernah datang untuk bermain, dan ada seorang wanita bersama mereka. Apakah Anda membawa pacar Anda ke sini untuk bermain? Kali ini, wanita gendut itu muncul lagi. Wanita gendut itu melirik Zhu Jiayin, dan ketika dia memutar matanya, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Pria normal, siapa yang akan membawa istri atau pacarnya ke sini? Karena itu, wanita ini pasti keluar untuk melakukannya juga. Sama seperti gadis-gadis di tokoku, wanita gendut itu menganggap Zhu Jiayin sebagai wanita seperti itu. Namun, wanita ini cantik, jauh lebih cantik daripada gadis-gadis di tokoku. Kata wanita gendut itu dalam hati. Kemudian, dia datang sambil tersenyum, "Hei, ketika aku melihatmu, aku tahu bahwa pria tampan itu adalah bos besar, sangat jarang orang yang begitu tampan datang kepada kita, sepertinya gadis-gadis kita semua diberkati." Teriak wanita gendut itu. Ye Chong tersenyum dan mengangguk. Pria kecil yang tampan, bagaimana kamu ingin bermain? Kamu membawa gadis itu untuk bermain dengan kami. Sangat menarik. Ini pertama kalinya, kami belum pernah bermain seperti ini sebelumnya. Wanita gendut itu tertawa. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Hei, aku suka mencoba sesuatu yang baru. Namun, nak, kami punya aturan di sini. Meskipun tidak dilarang membawa minuman sendiri, jika Anda tidak memilih gadis kami, tidak ada ruang untuk Anda." Wanita gendut itu berkata lagi, "Pilih, kenapa tidak memilih? Saya hanya suka bermain bersama, dan hari ini saya ingin 1 lawan 2. Ye." Chong tertawa. Wanita gemuk itu menutup mulutnya dan tersenyum. "Ya Tuhan, bocah tampan, kamu benar-benar tahu cara bermain." Ye Chong dengan santai menunjuk seorang gadis, "Itu dia, ikut aku." Gadis itu datang dengan wajah penuh kegembiraan, dan berkata, "Pria tampan, namaku Xiao Hong, saya belum pernah bermain seperti ini sebelumnya. Anda harus bersikap lembut untuk sementara waktu." Zhu Jiayin terdiam. Kemudian, wanita gendut itu membawa Ye Chong, Zhu Jiayin, dan Xiao Hong ke kamar pribadi. Wanita gendut itu mengambil kesempatan dan diam-diam berkata kepada Zhu Jiayin, "Adik perempuan, lihat dirimu. Kamu terlihat baik, lompat ke tempat kami, saya akan menggandakan gaji Anda." Wanita gemuk itu mengedipkan mata dan berkata. Zhu Jiayin tersipu, dan kemudian menyadari bahwa wanita gemuk itu menganggap dirinya orang seperti itu. Dia akan marah. Tetapi Ye Chong tersenyum, memeluk Zhu Jiayin, dan berkata, "Oh, milikmu hal-hal, kalian akan membicarakannya nanti. Cepat dan pergi, kamu, aku tidak sabar." Saat dia berkata, dia mendorong wanita gendut itu keluar. Kemudian, Ye Chong berkata kepada Xiao Hong, "Pergi ke ruang belakang dan berbaring di tempat tidur dan tunggu aku. Aku tidak akan meneleponmu. Jangan bangun, Xiao Hong." Sedikit mengangguk, berpikir, tamu ini benar-benar mengasyikkan, saya belum memainkannya, ya, saya bersemangat hanya dengan memikirkannya. Xiao Hong berbaring dengan patuh di tempat tidur di ruang belakang. Masih berpikir sejenak, trik baru apa yang akan dimainkan Ye Chong. Saat ini, Ye Chong dan Zhu Jiayin sudah mulai berdiskusi dengan tenang. "Ye Chong, apakah kamu baru saja bangga?" Zhu Jiayin berkata dengan marah, bersambung.